Alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama berbeda pendapat tentang jenis sholat yang tidak dibolehkan pada waktu yang dilarang. Menurut Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya, pada waktu larangan tersebut sama sekali tidak boleh melakukan sholat, termasuk juga sholat fardu yang dilakukan secara qada dan juga sholat sunnah, kecuali sholat asar yang boleh diqada ketika matahari terbenam dengan alasan karena ia lupa. Kemudian Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i sepakat bahwa semua sholat fardu itu boleh diqada pada waktu tersebut. Menurut Imam Asy-Syafi'i, sholat-sholat yang dilarang dilakukan pada waktu tersebut hanya sholat sunnah yang tidak memiliki sebab atau alasan tertentu. Adapun sholat sunnah seperti sholat jenazah yang dikerjakan pada waktu tersebut, hukumnya adalah boleh. Imam Malik setuju pada pendapat Imam Asy-Syafi'i tadi untuk sholat-sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Tetapi Imam Malik menolak untuk sholat-sholat yang itu dilakukan karena ada alasan tertentu, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan sholat 2 rakaat tersebut, meskipun dilakukan setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Sedangkan Imam Malik itu tidak memperbolehkannya. Namun mengenai kebolehan melakukan sholat sunnah saat matahari terbit maupun saat matahari terbenam, pendapat Imam Malik ini berbeda-beda. Menurut Al-Thawri, semua sholat selain sholat fardu pada waktu-waktu tersebut itu dilarang, tanpa membedakan antara sholat sunnah dan sholat nafilah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar dalam masalah ini ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang melarang sholat pada waktu-waktu tersebut secara mutlak. Yang kedua, pendapat bahwa yang dilarang ialah selain sholat fardu, baik itu sholat sunnah atau sholat nafilah. Yang ketiga, pendapat bahwa yang dilarang hanya sholat nafilah saja, bukan sholat sunnah. Larangan menyolati jenazah saat matahari sedang terbenam, seperti keterangan riwayat dari Imam Malik, itu ternyata ada pendapat keempat, yakni hanya sholat nafilah saja yang dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, di samping nafilah dan sunnah secara bersamaan saat matahari terbit maupun terbenam. Penyebab perselisihan pendapat para ulama dalam masalah ini adalah perbedaan mereka di dalam mengkompromikan dalil umum yang terkesan saling bertentangan. Maksudnya, dalil umum mana yang harus ditaksis oleh dalil umum yang lain. Adapun sabda Nabi, "Idza nasiya ahadukum as-shalah falyusalliha idza dzakaraha." Jika salah seorang dari kalian lupa melakukan sholat, hendaklah ia melakukannya begitu mengingatnya, tanpa ada kafarat sama sekali selain hal itu. Ini secara umum mencakup semua jenis sholat. Dan sabda Nabi dalam beberapa hadis tentang larangan melakukan sholat dalam waktu-waktu seperti itu secara umum juga mencakup semua jenis sholat, baik itu sholat-sholat fardu, sholat-sholat sunnah maupun sholat-sholat nafilah. Jika kita cenderung mengartikan kedua hadis tersebut berimplikasi umum, tentu terjadi pertentangan antara keduanya dari segi waktu dan jenis sholatnya itu sendiri. Ulama-ulama yang mengecualikan salat fardu yang diqadha dari waktu yang dilarang mengerjakan sholat, mereka melarang semua jenis sholat kecuali sholat fardu pada waktu larangan tersebut. Kemudian Imam Malik itu cenderung pada pendapat yang mengecualikan sholat fardu dari makna umum kata sholat berdasarkan sabda Nabi, barang siapa mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, berarti ia mendapat sholat asar. Itulah sebabnya para fuqaha Kufah mengecualikan sholat asar dari sholat fardu lainnya. Konsekuensinya, mereka juga dituntut mengecualikan sholat subuh, karena sama-sama ada nas ataupun dalil yang menjelaskannya. Konsekuensi tersebut ternyata tidak mereka tanggapi dengan
berpendapat bahwa barang siapa mendapati 1 rakaat dari sholat subuh sebelum matahari terbit, berarti ia mendekati waktu larangan. Dan barang siapa yang mendapati 1 rakaat sebelum matahari terbenam, berarti ia menghampiri waktu mubah. Mereka berhak mengatakan bahwa hadis di atas itu tidak menunjukkan sebuah pengecualian sholat-sholat fardu dari pengertian sholat secara umum yang dilarang dalam waktu-waktu yang dilarang. Karena asar bukan termasuk dalam makna sholat-sholat fardu. Demikian pula mereka berhak mengatakan tentang sholat subuh, jika mereka membenarkan kalau sholat subuh itu bisa dikodok pada waktu yang dilarang. Jadi, perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini lebih ditekankan pada pengecualian yang dinyatakan di dalam hadis. Apakah hal itu masuk dalam dalil khusus yang diberlakukan khusus atau dalil khusus yang diberlakukan umum? Pasalnya, bagi para ulama yang menganggap pengertian teks hadis tersebut tidak hanya berkaitan dengan sholat asar dan sholat subuh saja, melainkan berlaku juga untuk semua sholat fardu, berarti hadis tersebut termasuk dalam dalil khusus yang diberlakukan untuk umum. Kalau begitu, berarti di sini tidak ada dalil pasti yang secara tegas menyatakan bahwa sholat fardu itu dikecualikan dari jenis sholat yang terlambat dikerjakan. Juga tidak ada dalil yang qat'i atau pasti dan zonni atau spekulasi dalam pengecualian waktu khusus yang ada dalam hadis-hadis larangan, yakni dari waktu umum yang disebutkan dalam hadis, bukan pengecualian sholat khusus yang diterangkan berdasarkan hadis yang mengemukakan perintah sholat, yakni dari sholat umum yang ditegaskan dalam hadis yang membicarakan larangan sholat. Masalah ini sebenarnya sudah cukup jelas karena jika ada dua hadis yang terkesan saling bertentangan, di mana dalam setiap hadis tersebut ada keterangan khusus dan umum, maka seharusnya tidak boleh mengeneralisir makna salah satu hadis tersebut, kecuali berdasarkan satu dalil. Maksud dari Ibnu Rus adalah mengecualikan makna khusus hadis ini dari makna umum hadis itu atau sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab.